Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria meskipun belajar dari rumah. Pada video pembelajaran kali ini bersama Bunda Dita, kita akan membahas tema 1, subtema 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, harus bersemangat ya anak-anak. Di sini kita akan mempelajari tentang makhluk hidup di sekitar kita. Apa saja makhluk hidup di sekitar kita? Ada yang sudah tahu? Iya, salah satu contohnya adalah manusia. Selain manusia, ada hewan dan juga tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Ada yang sudah tahu apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, makhluk hidup dengan ciri-ciri bergerak. Kemudian yang kedua adalah bernapas. Dan yang ketiga adalah tumbuh. Yang keempat adalah berkembang biak. Dan yang kelima adalah memerlukan makan dan air. Dan yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Baik anak-anak, kita akan mempelajari satu persatu ciri-ciri makhluk hidup beserta contohnya. Tetap bersemangat ya. Ciri-ciri yang pertama adalah bergerak. Nah, di sini salah satu contohnya adalah manusia bergerak menggunakan kaki. Kemudian burung terbang menggunakan apa, Nana? Iya, burung terbang menggunakan sayap. Di sini ada ular. Ularnya melata menggunakan apa? Ular melata menggunakan perut. Dan selanjutnya adalah ikan. Ikan berenang menggunakan sirip. Dan katak melompat menggunakan kaki. Nah, bergerak. Apa itu bergerak? Bergerak adalah berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Baik, ciri-ciri selanjutnya yaitu adalah, ada yang tahu? Bernapas. Coba kalian tutup mulut dan hidung kalian selama 1 jam. Kira-kira apakah anak-anak bisa? Tentu tidak bisa ya, karena makhluk hidup harus bernafas. Maka dari itu ciri-ciri makhluk selanjutnya adalah bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Salah satu contoh adalah manusia bernafas menggunakan paru-paru. Selanjutnya adalah ikan bernafas menggunakan apa, Nana? Pintar, ikan bernafas menggunakan insang. Selanjutnya adalah cacing. Cacing bernafas menggunakan apa? Wah, itu cacingnya berbicara. Aku bernafas dengan kulit sehingga selalu tampak basah. Berarti cacing bernafas menggunakan kulit. Selanjutnya ada apa lagi? Oh, itu ada kecoa. Kecoa itu adalah termasuk serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Jadi, makhluk hidup bernafas dengan berbeda-beda. Ciri-ciri selanjutnya adalah tumbuh. Nah, anak-anak, tumbuh adalah bertambah tinggi dan beratnya. Coba anak-anak perhatikan, apakah dulu kalian langsung menjadi kelas 3? Tentu tidak ya. Tentunya berawal dari setelah kalian dilahirkan oleh ibu kalian akan menjadi bayi. Maka dari bayi, kalian akan bertumbuh menjadi usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kalian masuk playgroup, kemudian 5 tahun kalian masuk TK, dan 6 tahun kalian masuk SD. Habis itu kelas 1, kelas 2, dan sekarang adalah kelas 3. Nah, proses tersebut kalian adalah tumbuh dari usia bayi hingga kalian sekarang usia berapa kalau kelas 3? 8 tahun ya. Iya, tumbuh, bertambah tinggi dan beratnya. Tentunya kalian dari usia bayi itu akan beratnya tetap, tingginya tetap atau bertambah? Tentunya bertambah. Nah, itu adalah salah satu contoh tumbuh pada manusia. Kemudian ada lagi contoh yang lain, yaitu tumbuh dari tumbuhan. Tumbuhan berawal dari biji, kemudian tumbuh menjadi batang yang kecil, sampai menjadi besar dan tinggi. Seperti itu ya. Begitupun juga dengan hewan, mereka juga melalui proses tumbuh.
Kemudian contoh selanjutnya yaitu adalah berkembang biak. Di sini berkembang biak artinya bertambah banyak dengan tujuan untuk mempertahankan keturunan agar tidak punah. Nah, anak-anak, cara berkembang biak masing-masing makhluk hidup juga berbeda-beda. Berkembang biak dibagi menjadi 3, yaitu ada bertelur, ada melahirkan atau beranak, kemudian ada bertelur dan beranak. Nah, salah satu contohnya yaitu adalah di sini bertelur. Bertelur contohnya di sini ada ayam. Selain ayam, ada contoh lain? Ya, ada burung, ada cicak, ada katak, ada buaya, ada apa lagi anak-anak? Ya, ikan mas, seperti di video sebelumnya ada ikan mas. Nah, kemudian selain bertelur ada lagi cara berkembang biak yang lainnya, yaitu adalah melahirkan. Nah, melahirkan itu contohnya adalah manusia berkembang biak dengan melahirkan. Sedangkan contoh lainnya adalah sapi, kambing, kelinci. Ada apa lagi? Iya, kucing juga melahirkan. Dan ada contoh yang lainnya, kalian bisa menambahkan. Kemudian ada bertelur sudah, melahirkan sudah, berarti ada bertelur dan melahirkan. Nah, di sini ada gambar ikannya besar dan lebar. Itu namanya adalah ikan pari, anak-anak. Nah, ikan pari itu termasuk contoh bertelur dan melahirkan. Untuk contoh lainnya adalah ada kuda laut dan ada kadal. Nah, sudah paham ya anak-anak? Sangat mudah sekali, bukan? Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah memerlukan makan dan air. Makhluk hidup memerlukan makan dan air sebagai sumber energi. Nah, anak-anak, coba kalian tidak makan 1 minggu. Bisa atau tidak? Tentu tidak bisa ya. Nah, ketika kalian berpuasa, biasanya kalian akan merasa lemas. Tahu? Apakah anak-anak tahu? Karena apa? Karena kita tidak makan sehingga kekurangan sumber energi. Nah, di sini manusia, hewan, tumbuhan juga memerlukan air. Nah, Bunda, kalau tumbuhan memerlukan makan apa? Tumbuhan memerlukan makan yaitu adalah sinar matahari dan air. Jadi kalau kalian punya tumbuhan harus dikasih air ya, harus disiram. Kemudian kalian juga harus mengeluarkannya agar kena sinar matahari. Ciri yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang itu seperti apa sih? Peka terhadap rangsang adalah kegiatan merespon suatu keadaan yang berbeda. Nah, di sini Bunda ada contoh. Ada daun putri malu yang mengatupkan daunnya ketika disentuh. Seperti yang kalian lihat pada videonya, daunnya akan mengatup. Kemudian ada contoh lain adalah kaki seribu yang akan menggulungkan badannya ketika merasa terancam atau disentuh. Nah, contoh selanjutnya adalah pada manusia, yaitu manusia akan dengan cepat menutup mata ketika silau atau terkena sinar matahari ataupun senter. Nah, itu adalah suatu keadaan untuk merespon keadaan yang berbeda. Seperti itu anak-anak. Itulah yang dimaksud dengan peka terhadap rangsang. Alhamdulillah, materi kita pada video pembelajaran hari ini telah selesai. Silahkan anak-anak mencatat rangkuman ciri-ciri makhluk hidup beserta pengertian dan contohnya. Untuk contohnya, silahkan kalian tambahin sendiri ya. Baik anak-anak, tentu sangat mudah kan? Silahkan ditulis pada buku tulis kalian ya. Alhamdulillah, materi telah selesai. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga videonya bermanfaat. Jazakumullah. Berakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.